Halo semuanya, kembali lagi di Indomedsos dalam seri alur cerita film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Hunting Aliens. Film ini berkisah tentang bumi yang didatangi para alien dengan tujuan untuk menguasainya. Warga bumi pun tidak tinggal diam. Mereka melawan dengan memburu para alien yang berusaha menguasai bumi. Jadi langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat ada berita yang memberitakan kasus anak hilang secara misterius di kota. Lalu di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utamanya yang bernama Tianma. Di sini dia sedang bersama dengan temannya yang bernama Liang. Mereka berdua merupakan pemburu alien bayaran. Terlihat ada anak kecil yang mereka tangkap. Anak kecil ini menangis dan meminta untuk dilepaskan. Namun Tian dan Liang terlihat tidak mengasihani anak ini, di mana Tian menusuk anak ini dengan pisau. Akan tetapi, tiba-tiba anak ini berubah menjadi alien. Usut punya usut, ini adalah alien yang menyamar menjadi anak kecil untuk mengelabui mereka, di mana alien ini menculik anak kecil di kota. Untungnya, Liang berhasil mengamankan anak kecil tersebut. Kemudian, Tian membunuh alien itu. Adegan lanjut. Mereka berdua masuk ke sebuah tempat pertunjukan untuk bertemu dengan bosnya yang memiliki markas rahasia di bawah tempat tersebut. Lalu mereka memberikan koper yang berisi tubuh alien ke bosnya. Kemudian si bos memberi hadiah ke mereka berdua sebagai imbalannya. Setelahnya si bos memberikan misi selanjutnya untuk mereka berdua, di mana misinya adalah untuk mengungkap kasus penculikan anak-anak yang dilakukan oleh para alien. Si bos penasaran apa yang sebenarnya direncanakan oleh para alien dengan menculik anak-anak tersebut. Tugas mereka adalah untuk menangkap atau bahkan membunuh pelakunya dengan imbalan 10 kali lipat dari biasanya. Mereka berdua pun menyetujuinya untuk menjalankan misi tersebut. Selanjutnya, mereka berdua pergi ke sebuah tempat pelelangan barang ataupun makhluk-makhluk yang unik. Untuk masuk ke tempat itu, mereka diwajibkan memakai topeng sesuai peraturan tempat itu. Dan acara pelelangan pun dimulai. Makhluk pertama yang dilelang ada kecoa permata bintang yang bisa menghasilkan batu permata. Lalu ada patung yang bisa berubah menjadi wujud manusia. Namun pada awalnya patung ini tidak berubah, sehingga sang pelelang tersebut menyetrumnya. Sampai akhirnya patung tersebut berubah menjadi seorang anak perempuan yang cantik. Lalu makhluk yang dilelang selanjutnya adalah ular berkepala 3 yang mampu meramal masa depan dengan akurasi 100%. Pemilik lelang itu pun mendemonstrasikan kemampuan ular tersebut dengan menanyakan apa yang akan terjadi 5 menit mendatang. Lalu ular tersebut menjawab bahwa dalam 5 menit mendatang hanya akan ada 3 orang yang selamat di tempat tersebut. Tiba-tiba orang-orang yang di situ ditembaki satu persatu oleh pelayan. Lalu Tian naik ke panggung dan menghajar tukang lelang tersebut, serta mengambil ular peramal masa depan itu. Kemudian Tian berlindung dari serangan para pelayan di situ. Ular tersebut mengatakan bahwa sang pria pemilik lelang itu adalah bangsa Selandia. Ini berarti dia adalah alien. Dan benar saja, pria itu pun memiliki tentakel gurita di tubuhnya. Kemudian menyerang Tian dan Liang. Di sini Tian melawan alien itu sendirian dan berhasil ditangkap oleh alien itu. Liang mencoba mengalihkan perhatian alien itu, sehingga Tian bisa menembak alien itu dengan pistol yang diberikan oleh wanita di pelelangan tadi. Si alien pun akhirnya berhasil dibunuh. Di sisi lain, si bos dibunuh oleh alien yang mengubah bentuknya menyerupai manusia. Kembali ke Tian dan yang lainnya. Setelah berhasil membunuh alien itu, Tian diberi informasi oleh si ular bahwa bosnya dibunuh oleh alien yang merupakan pemimpin bangsa Selandia. Tiba-tiba salah satu wanita di situ menembak mati ular tersebut.
Lalu mereka bertiga pergi dari tempat itu dan kembali ke markas untuk beristirahat sejenak. Kemudian di sini Tian menanyakan nama wanita tersebut. Namun wanita itu bilang bahwa dia tidak ingat namanya dan hanya tahu panggilan tuan-tuannya dulu kepadanya, yakni nomor 323. Wanita tersebut merupakan seorang budak. Dan dikarenakan Tian telah menyelamatkannya dari tempat itu, wanita itu pun memanggil Tian dengan sebutan Tuan. Namun Tian tidak mau dipanggil Tuan dan memintanya untuk memanggil dia Tian saja. Lalu Liang menghampiri mereka berdua dan terlihat kesal karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian Liang teringat bahwa si bos dulu pernah meninggalkan petunjuk kepada mereka, di mana Liang berhasil mengakses file petunjuk yang diberikan oleh si bos. Lalu terdapat foto wanita yang sedang berada di sebuah tempat yang bernama Kota Bayu. Kemudian mereka pun pergi ke tempat tersebut menggunakan mobil. Sesampainya di tempat itu, Tian bertemu dengan wanita itu. Dan si wanita itu memberi Tian sebuah CD yang belum diketahui isinya. Di sisi lain, terlihat alien yang menculik anak-anak di kota sedang melakukan ritual dengan para pengikutnya. Ternyata anak-anak yang diculik dijadikan bahan energi untuk mengisi daya pesawat luar angkasa mereka. Adegan lanjut. Di sini Liang memutar CD yang didapat tadi. CD itu berisi video yang menjelaskan bagaimana alien dulu datang ke bumi dan berhasil menginvasinya. Kemudian setelah video itu selesai, terdapat video dari si bos sebelum dia meninggal. Si bos bilang bahwa dia bersama timnya selama bertahun-tahun sudah mencoba untuk menyelidiki bangsa Selandia tentang motif mereka menculik anak-anak, di mana sejauh yang dia tahu, anak-anak itu akan digunakan oleh bangsa Selandia sebagai bahan energi dan dicuci otaknya untuk nantinya dijadikan manusia super. Si bos juga mengatakan bahwa guru dari Tian dulu dibunuh oleh salah satu alien dari bangsa Selandia. Kemudian dia memberitahu bahwa ada 4 pemimpin yang memiliki kendali akan pasukan alien. Yang pertama ada alien tentakel. Lalu ada alien wanita yang agak sedikit kurang waras. Selanjutnya ada alien Screw yang memiliki kemampuan mengendalikan pikiran orang. Dan alien yang terakhir tidak diketahui spesifikasinya. Di sini si bos meminta Tian dan Liang untuk menyelesaikan misi mereka dengan menghancurkan bangsa Selandia. Dan videonya pun selesai. Mereka bertiga kemudian keluar untuk mulai menyelesaikan misi tersebut. Namun mereka lupa bahwa mereka tidak tahu di mana markas alien itu. Tiba-tiba ada seorang wanita muncul. Wanita itu sama persis dengan apa yang diberitahu oleh si bos. Jadi karena mereka berdua sudah tahu wanita itu sebenarnya alien, Liang langsung menghajar alien itu habis-habisan. Setelah itu Tian mengancam alien wanita itu untuk memberitahu di mana markasnya. Lalu alien wanita itu memberitahu mereka bahwa markasnya berada di atas sana. Untuk pergi ke sana, mereka harus menggunakan roller coaster dan memakai kostum alien supaya tidak ketahuan. Tapi sebelum itu, Tian meminta si wanita 323 untuk jangan ikut, karena bisa membahayakan nyawanya. Sehingga anak wanita itu pun tidak ikut dan menunggu di bawah. Kemudian Tian dan Liang pergi ke markas para alien menggunakan roller coaster. Sesampainya di markas tersebut, di sana si alien wanita itu kabur dengan menembus tembok, meninggalkan mereka berdua. Ternyata mereka berdua dijebak dan langsung dikepung oleh pasukan alien. Kemudian alien Screw yang merupakan salah satu pemimpin bangsa Selandia menghampiri mereka berdua dan memberitahu bahwa dialah yang membunuh guru dari Tian. Tian yang mengetahui hal tersebut pun langsung menyerang alien Screw. Namun gagal karena terdapat perisai yang melindunginya. Tian yang emosi menyerang perisai itu habis-habisan sampai berhasil ditembus.
Tapi dengan kemampuan alien Screw yang bisa mengendalikan pikiran, ia pun membuat Tian berpikir bahwa dia sebenarnya sedang syuting film dan Liang merupakan sutradaranya. Akan tetapi karena Tian mampu mengendalikan pikirannya kembali, ilusi yang dibuat oleh alien Screw menjadi hilang. Tian pun langsung menembak lengan dari alien Screw. Tidak tinggal diam, alien Screw pun langsung menghampiri Tian dan mencekiknya. Lalu dia mengendalikan pikiran Tian lagi dengan membuat Tian berhalusinasi akan masa lalunya. Ketika Tian sudah bisa sadar lagi, dia sudah tidak bisa bergerak karena pasukan alien menahannya dengan kuat. Kemudian alien Screw mendatangkan si wanita yang ternyata dia adalah budaknya. Dan dialah yang memberitahu rencana Tian dan Liang. Tian pun merasa kecewa sekali. Namun di sini si wanita itu meminta maaf ke Tian karena dia terpaksa melakukan ini. Alien Screw pun marah melihat budaknya meminta maaf ke Tian dan dia pun menendangnya dengan sangat keras. Tiba-tiba Tian memancarkan sinar yang mampu membuatnya mengalahkan para pasukan alien. Ternyata dia dulu merupakan salah satu bahan eksperimen para alien dengan menyuntikkan serum ke tubuhnya. Tetapi dia berhasil kabur dari tempat tersebut. Di sini Tian pun bertarung dengan alien Screw. Pertarungan terlihat seimbang sampai di mana Tian terpojok. Di saat alien Screw akan membunuhnya, si wanita itu melindungi Tian dan meminta maaf atas semuanya ke Tian. Dia juga mengatakan bahwa namanya adalah Hailan. Tiba-tiba tubuhnya mampu berubah menjadi pedang. Pedang itu pun dipakai Tian untuk langsung menghabisi alien Screw. Kemudian pedang itu berubah lagi menjadi wujud manusia, yakni Hailan. Dikarenakan alien Screw sudah mati, mereka pun keluar dari tempat itu. Dan film pun selesai.